misalnya aku punya production house gitu, terus aku tetap memaksa kruku untuk bekerja. Yang aku pikirin adalah gini, kalau kruku sakit, apalagi kalau dia punya keluarga, dia punya istri, dia punya suami, dia jadi tulang punggung keluarga. Misalnya dia ada apa-apa, gara-gara proyekku, aku berpikir aja, apakah aku siap untuk selamanya membawa dosa itu. Hai semuanya, hari ini gue bakal ngobrol sama Mas Angga Sasongko, sutradara dan produser dari Visinema, terus sama Mbak Lala Timothy, produser dari Life Like Pictures, sama biar imbang gue juga ngajak Marissa Anita sebagai aktris, nggak cuma aktris film, tapi juga aktris di dunia seni peran di teater. Kita pengen ngobrolin dampak pandemi corona ini sama para pekerja seni, terutama di industri kreatif. Di belakang layar mereka gimana, nasib para kru gimana, apa yang bisa kita bantu, terus rencana ke depan dengan segala macam ketidakpastian ini kita bisa ngapain aja sih. Semoga membuka mata kita semua ya soal nasib para pelaku industri ini. Terima kasih teman-teman semua udah mau ikutan Zoom call ini, terutama Mas Angga, Mbak Lala, Marissa sebagai narasumber. Terima kasih teman-teman. Jadi di sesi Zoom call ini kita sebenarnya cuma pengen, mungkin teman-teman yang nggak terlalu familiar sama industri perfilman pengen tahu di belakang layar tuh seberapa besar dampak dari pandemi ini, karena memang kita semua satu dunia terkena dampaknya, cuman mungkin ada yang belum tahu nature pekerjaannya di film itu seperti apa. Jadi pertanyaan pertamanya adalah seberapa besar dampak pandemi corona ini buat kalian, mungkin sebagai business owner, terus sebagai leader yang punya sekian banyak kru dalam satu project yang terpaksa harus diberhentiin dulu gitu. Kalau dari pengalaman kita so far sih sebenarnya yang paling berat ya, selain juga nggak bisa produksi, tapi juga kita punya problem sama content delivery kan, bioskop itu. Ada satu film generasi 90-an Melancholia juga harusnya kita rilis di April, tapi kan kita undur. Tapi aku rasa yang paling akan sangat berpengaruh adalah ke mereka yang bekerja dari kontrak ke kontrak gitu. Dari satu film dari satu proyek ke proyek lain, pasti akan dengan tidak bisanya produksi pasti akan mempengaruhi. Kalau di Visinema saat ini kita kebetulan banget kita memang nggak ada satupun produksi yang lagi dijalanin. Jadi nggak ada yang produksi. Jadi ada 3 project yang lagi pre-production sama 1 project yang lagi produksi itu animasi. Jadi masih bisa kerja sampai sekarang. Tapi tetap aja challenge-nya kan menanti sampai kapan ini kita harus begini terus kan? Karena kalau dari kacamata perusahaan, pasti perusahaan punya runway-nya, maksudnya runway perusahaan tuh punya keterbatasan, dia nggak bisa terus-terusan hidup dengan operasional yang normal, tapi tanpa ya kesempatan untuk revenue stream gitu ya, punya revenue stream. Apalagi kayak misalnya contohnya yang paling berat kan sebenarnya kalau ada produksi sebenarnya. Yang paling berat tuh malah sebenarnya kalau rilis. Contohnya kayak Melancholia, generasi 90-an Melancholia, kita udah spending hampir 70% dari budget promosi kita, karena kan 2 minggu, seminggu sebelumnya kita baru bioskop tutup gitu ya. Dan kemudian kan selain itu juga pasti karena investasinya sudah full keluar, di tengah-tengah produksi kan mungkin investasi baru 30% kita stop gitu ya. Habis itu investmentnya baru 30%. Ini kan investmentnya udah 100%. Kalau misalnya filmnya rilisnya baru 1 tahun ke depan atau misalnya 6 bulan ke depan, paling cepat berarti ada cost of capital gitu yang harus dipikirin. Kalau misalnya harusnya pada quarter 2 atau quarter 3 kita udah bisa terima pendapatan dari investasi selama 1,5 tahun ke belakang, berarti mungkin baru kalau misalnya rilis filmnya baru di Q4, mungkin baru dapat pendapatan di Q1 2021 gitu kan.
Nah, ini juga harus dipikirin bagaimana terutama kayak Visinema gitu ya. Kita bukan perusahaan yang semua proyeknya kita self sufficient gitu. Semua proyek kita kerjain sendiri, pasti ada kontribusi dari investor, co-investor yang juga bergerak di market, sehingga menjaga kepercayaan mereka terhadap industri ini tuh juga sama pentingnya gitu. Basically hampir sama dengan yang Angga jelasin tadi. Jadi memang sebenarnya kita ada satu film yang akan kita rilis di April ini. Tapi masih ada sedikit untungnya kita karena belum sempat keluar biaya-biaya promosi gitu, promotion cost untuk film tersebut belum sempat keluar karena waktu itu ketika hari pertama Presiden Jokowi mengumumkan Jokowi mengumumkan ada satu pasien tuh kita udah langsung udah mulai agak worried gitu. Jadi terus kita mulai siap-siap dan kita jadi salah satu pihak pertama lah yang mundurin ke bulan Juni waktu itu gitu. Iya, dari segi promotion cost-nya memang masih bisa terselamatkan, tapi ya itu penjadwalan untuk pengembalian seluruh investasinya jadi mundur kan gitu. Dan ada 2 proyek lagi juga yang sedang jalan yang harusnya syuting di tahun ini yang sebenarnya udah kita siapin dari tahun kemarin, terpaksa juga harus jadi pending gitu. Nah ya sekarang yang kita lakukan adalah ya mitigation plan lah gitu, apa yang harus kita lakukan sesudahnya, dan sekarang ini berusaha semaksimal mungkin untuk mengefisienkan waktu yang ada sekarang tanpa harus jadi wasting time juga gitu. Jadi yang kita lakukan sekarang untuk 2 project upcoming, kita tetap develop penajaman dari script development-nya, kemudian kita karena udah ada timnya juga, udah ada sutradara dan beberapa tim yang terlibat, jadi kita terus ongoing untuk proses kreatifnya gitu. Tapi juga ya keadaan ini juga agak uncertain gitu ya, agak membingungkan karena uncertain, karena juga bukan cuma sekedar kapan bisa mulai lagi, tapi juga bagaimana kondisi ekonomi yang terjadi nanti setelah COVID ini gitu kan. Apakah investors akan tetap komit dengan angka yang sama atau seberapa hitnya si industri perfilman dan kreatif ini karena masuk ke leisure industry gitu. Kalau misalnya dari sisi, ini kita bagi 2 ya, dari sisi film dan teater. Kalau misalnya dari film, yang jelas gue juga itu udah mau sempat ada syuting sih di bulan April ini gitu. Udah istilahnya janjiannya oke, kita April syuting ya, tapi otomatis itu kan jadi nggak jadi gitu. Dan ketika orang produksi filmnya ngabarin gue, dia bilang ya kayaknya kita bakal November deh, Maret. Pada saat itu ya prediksinya dia juga tidak familiar seperti kita semua. Pada saat itu tidak terlalu familiar dengan COVID ini akan seberapa lama. So yang jelas pekerjaan film semuanya tidak ada karena ya emang nggak ada yang syuting gitu. Bagi ada yang syuting ya itu perlu dipertanyakan ya. Kenapa mereka masih lanjut syuting? Berarti mereka nggak mikirin orang lain, orang sekitar diri sendiri dan orang sekitarnya. Iya, untungnya belakang panggung itu selesai pas sebelum ada PSBB ini kan dari pemerintah. Jadi ya untungnya produksi gue udah selesai pada saat itu. Kalau misalnya bicara mengenai teater, gue kan ada teater satu lagi, komunitas teater namanya Jakarta Players. Memang basisnya adalah play dalam bahasa Inggris. Biasanya dalam setahun tuh kita memang ngadain 1 atau 2 show. Nah sekarang yang jelas there is nothing. Karena emang nggak boleh ada kumpul-kumpul kan, nggak boleh ada event-event apapun gitu yang mengumpulkan banyak orang. Ya basically that's what's happening. Kalau misalnya boleh lagi ngebagi cerita dari sama-sama teman teater, Mbak Happy Salma kan juga menghadapi hal yang sama. Dia mestinya ada show di Jakarta, tapi biasanya Mbak Happy itu bisa punya target show lebih banyak, lebih dari 2. Bisa 3, bisa 4. Dan itu juga I don't think it's happening either, karena ya sampai sekarang kan kita nggak tahu COVID ini sampai kapan. Kalau misalnya gue sebagai di sini sebagai profesi gue sebagai aktris, untuknya gue juga ada job yang lain dalam arti I'm also journalist. Jadi untungnya
di sisi jurnalismenya tuh masih bisa gue jalanin gitu untuk survive, ya kan. Ada juga beberapa teman gue yang akhirnya jualan makanan, sesama aktor juga. Iya, teman-teman itu satu lagi. Tapi memang kebanyakan pekerja teater tuh punya job lainnya ya? Tergantung ya. Kalau yang aktor full, misalnya kayak kemarin kan ada, waktu di belakang panggung kan ada kayak Kiki Narendra, ada Muhammad Khan tuh kan juga di samping dia berakting di film, Kiki Narendra juga, dia kan juga ngajar apakah itu di Bengkel Puma, atau dia ngajar di Salihara. Mas Rosa Rosadi kan juga gitu, dia ngajar di Salihara. Tapi itu gue juga bingung, apakah mereka tuh akhirnya tetap bisa mengajar dalam bentuk online. Sekarang kan segala macam pengajaran kan di online kan. Tapi acting is different, right? Iya, nggak bisa acting sih. Kan lo harus, itu kan olah tubuh, olah emosi, olah ekspresi. Tapi ya itu sih, kalau di teater biasanya, tiap orang pasti beda-beda. Kalau gue memang per project, jadi nggak ada yang namanya teater latihan rutin. Tapi gue tahu ada beberapa teman gue yang memang dia ada latihan rutin, dan dia juga biasanya ya jadi semacam pembimbing lah di teater itu, sehingga mereka mengerti. Kan kalau kita lagi dalam kondisi kayak gini, kita harus adaptif, itu udah pasti, bikin mitigation plan dan lain-lain. Nah, dalam keadaan normal, setiap produksi, apakah produser tuh selalu bikin plan B and C just in case something happens? Terus pernah nggak ada kejadian yang mengganggu flow produksi lumayan parah? Walaupun mungkin nggak di level pandemi ya, tapi dulu dalam keadaan krisis seperti itu, Mbak Lala sama Mas Angga ngapain gitu untuk mengatasinya? Kalau misalnya produksi tentu pasti kita nyiapin banyak plan, karena kan produksi juga punya banyak existing risk lah ya, kayak misalnya kalau misalnya pemeran utama sakit, gimana sih kalau misalnya tiba-tiba ada 1-2 hal yang secara alam nggak bisa melakukan syuting gitu. Sebenarnya itu selalu ada, kayak misalnya contohnya nanti mungkin Mbak Lala juga bisa cerita yang jarang dilakukan di Indonesia, tapi aku tahu Lifelike itu salah satu perusahaan yang melakukan itu adalah asuransi produksi. Nanti mungkin Mbak Lala bisa cerita. Itu sesuatu yang belum familiar di sini, tapi harusnya itu udah jadi standar gitu ya. Kalau misalnya ditanya situasi paling buruk apa yang pernah aku alamin, waktu Cahaya dari Timur tuh kita udah menerbangin semua pemain dari Maluku, 20-an orang gitu, jalan 2 hari syuting. Tiba-tiba pas 2 hari syuting selesai, sorenya sekretarisnya seorang investor kita bilang dia nggak mau ngelanjutin investasinya gitu. Jadi situasinya pernah sedramatis itu ya. Jadi ya mungkin nggak sama kayak sekarang, tapi parah juga sih. Krisisnya mirip lah. Level of walaupun mungkin bedanya scale-nya ya. Karena waktu itu mungkin secara produksi kita menanggung satu kelompok yang lumayan besar, tapi secara company-nya masih kecil, jadinya orang-orangnya masih manageable, jumlah headcount-nya masih manageable. Ya kalau sekarang kita nggak punya produksi yang kayak gitu, kita nggak ada produksi yang tiba-tiba stop di satu situasi kayak gini. Tapi ya yang juga challenging ya, karena headcount kita sekarang kan udah orang gitu ya, jadi membayangkan bagaimana semua orang yang energinya biasanya meluap-meluap ini terus tiba-tiba kurung di dalam rumah. Ya kan kalau di grup tuh stresnya gitu, kita ngerjain apa ya gitu. Gimana caranya ngasih mereka makan supaya mereka terus melakukan hal-hal yang membuat mereka tetap waras, karena pada akhirnya ketika misalnya kita bisa menjamin pendapatan mereka, belum tentu juga hal tersebut juga membuat segalanya selesai gitu. Kalau di kita sih maksudnya di setiap produser, setiap PH pasti punya klausul di kontraknya force majeure, klausul kahar gitu ya.
Walaupun keadaan pandemi ini di luar dugaan semua orang yang nggak bisa dipredik, tapi mitigation plan itu selalu ada gitu. Dan termasuk juga di budget kita selalu ada contingency plan segala macam, sekian persen diperbesar untuk kemungkinan ada kesalahan penghitungan atau pembengkakan budget gitu. Nah, asuransi produksi tersebut bukan hanya sekedar jaminan kesehatan dari kru doang, kayak misalnya kalau kru sakit ada penggantian dan sebagainya, tapi sampai juga ke produksi tersebut. Gitu. Jadi ketika ada kecelakaan yang terjadi di lokasi, kemudian misalnya kehilangan hard disk, itu semua sudah terjamin gitu di asuransi tersebut. Itu salah satu. Ya, itu salah satu mitigation plan kita gitu. Jadi semuanya sudah dijaminkan dan lumayan cukup menenangkan hati si asuransi tersebut gitu. Walaupun kadang-kadang ketika harus bayar preminya kayak sayang ya gitu. Kayaknya bisa dipakai buat special. Kayak bisa nambah special equipment nih gitu. Tapi iya, tapi ngeri karena kalau apalagi produksinya udah orangnya banyak, terus udah gitu action yang high risk gitu ya, terus di luar kota dan sebagainya, itu udah nggak mungkin sih harus. Dan asuransi yang kita ambil juga terpaksa harus dari luar Indonesia, dari Singapura, karena Indonesia belum ada jenis itu. Namanya jenis asuransinya apa Mbak kalau yang kayak gitu? Basically tetap untuk produksi film aja, khusus untuk film gitu. Tapi rasanya sih sekarang makin kesini makin karena production cost makin besar dan makin banyak yang terlibat, makin banyak PH yang menggunakan jasa asuransi tersebut. Gitu. Kalau dengar cerita Mbak Lala gitu, cerita aku gitu, sebenarnya kalau sebagai seorang produser gitu ya, kita apalagi di Indonesia gitu dengan banyaknya keterbatasan dan segala macam, kita cukup resilient lah. Tapi nggak ada yang pernah punya pengalaman situasi kayak pandemi ini sih. Nggak ada. Sedunia nggak ada. Yeah, it's like World War, right? Biasanya tuh kalau orang film, produser tuh punya plan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ini udah sampai Z. Ini Z. Yang bikin berat sebenarnya adalah kita nggak punya certainty gitu. Kayak misalnya contoh, kalau kita punya masalah sama satu hal di produksi, kita tahu kita harus nyelesainnya kapan, karena kapan kita akan rilis dan kapan kemudian uang, maksudnya secara pendanaan akan balik ke segala macam. Maksudnya secara holistik kita masih punya gambarannya. Di sini tuh kayak ditanya, ini kapan mau jalan? Gak ada yang bisa jawab. Nggak ada yang bisa jawab, jadi kita nggak punya certainty sama sekali, dan itu yang paling berat sih. Kalau lu punya program-program tertentu nggak? Gue kemarin kayak sempat lihat Mas Angga punya program Proportional Income Support. Bisa cerita soal itu atau enggak? Pokoknya dalam situasi yang darurat seperti ini, employee programnya apa? Jadi waktu pas pertama kali Pak Presiden bilang work from home, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, dan semua harus, kita tahu bioskop tutup dan segala macam, kita langsung bikin assessment-nya lebih sebenarnya kita pengen tahu seberapa jauh sih runway-nya TV Cinema gitu waktu itu. Kita bikin model sampai 12 bulan ke depan gitu. Lalu dari situ terus kita mulai bikin cluster-cluster untuk ngelihat seberapa jauh kita bisa resilient. Nah, ternyata kita bisa menemukan satu model di mana kita bisa cukup punya resources untuk support paling tidak jaringan freelance kita gitu. Di Cinema tentu kan waktu kita produksi kita punya database freelance gitu ya, kita punya jaringan freelance yang secara reguler juga sering kerja sama kita. Nah, setelah di-assess ada sekitar 70-80 orang, dan kemudian kita bikinin program namanya Proportional Income Support. Jadi setiap orang kita assess, kita bikin assessment untuk setiap orang dari sekitar 78 kalau nggak salah. 78 orang itu mulai dari kita tahu kebutuhan mereka apa, lalu mereka tuh berkeluarga atau single, tinggal sama orang tua, apakah mereka juga menanggung
orang tuanya segala macam. Pokoknya assessment-nya lumayan detail. Dari situ kemudian kita juga ngebayangin kalau mereka nggak punya penghasilan sekitar 3-6 bulan gitu. Lalu kita bikinin model sifatnya sebenarnya soft loan, tapi tanpa bunga dan bisa dikembalikan dalam tenor 12-24 bulan. Oke. Nah, terus abis itu sebenarnya pendekatannya kayak UB ya, kayak Universal Basic Income gitu. Jadi kita bilang bahwa kita nggak bisa nih membayangkan proporsional. Jadi kenapa namanya proporsional? Karena untuk setidaknya membuat mereka bertahan hidup, bukan mereka hidup dengan lifestyle yang sama. Kalau di LifeLex sih kita masih sama, karena memang juga pegawai kita ada sekitar nggak sebanyak di Sinema, jadi ada sekitar 15-an orang sekarang. Oh, ini aku ingat semuanya masih berjalan. Iya, ini masih berjalan normal. Seperti biasa, masih normal. Maksudnya work from home, digaji masih seperti biasa, dan karena memang kita lagi development project, jadi memang ada aja gitu yang dikerjain gitu. Walaupun semuanya serba work from home. Itu sih yang kita lakukan kalau dari LifeLex. Tapi dari Aprofi, asosiasi, yang kita lakukan adalah kita bikin penggalangan dana lewat kitabisa.com, Aprofi Peduli. Kita mengumpulkan dana khususnya untuk para pekerja lepas di level-level. Jadi kita ada 3 level yang kita kategorikan. Jadi level yang dari sangat urgent sampai urgent. Jadi yang dari runner, TU, location, unit, PA gitu ya, itu yang pertama dulu kita bantu, dan kita berusaha kalau dananya kumpul sesuai dengan target kita mau bantu per 3 bulan gitu. Maksudnya per bulan selama 3 bulan. Jadi kita akan memberikan kayak semacam tunjangan berupa cash. Jadi kita akan masuk ke nasib kru. Ini adalah sebuah video curhatan. Saya freelance di film sebagai gaffer lighting sejak tahun 1996. Pekerjaan saya dari awal memang di bidang perfilman aja sebagai freelance. Jadi sekarang ya sebisa-bisanya kita survive dengan apa yang ada. Kalau bicara tentang income sih 0. Nah, ke Marisa, Mas Angga, Mbak Lala, ini mungkin udah jatuhnya ke psikologis ya, karena tadi kan kita udah ngobrolin kayak mitigation plan dari sisi income. Sebagai produser, apakah juga mendengarkan curhatan, jadi kayak memposisikan diri jadi teman gitu untuk membantu mengademkan mereka dari sisi, mungkin banyak yang anxious termasuk gue juga, gimana sebagai leader atau sebagai teman menempatkan diri dalam pandemi ini kepada sesama lah. Karena kan kita kalau produksi itu kan udah kayak keluarga ya, jadi sekian banyak kru, kadang-kadang juga ada kru yang ikut beberapa project, jadi emang udah deket banget. Jadi banyak banget juga yang nge-DM gitu ya, terus nanya, curhat, terus bingung, takut, nanya kondisi ini sampai kapan ya, segala macam. Ya berusaha dijawab gitu. Terus kalau misalnya bisa dibantu, kita bantu. Ada beberapa juga kegiatan sosial yang kita bantu gitu ya. Terus udah gitu juga ada juga yang kayak sampingan, jualan, kayak misalnya ada ibu yang biasanya catering untuk film, karena sekarang nggak ada job, dia jualan kering-keringan gitu ya. Jadi terus bantu sebisa mungkin, misalnya post di Instagram gitu ya. Jadi sekarang ngendorse lah gitu, siapa aja yang mau di-endorse gitu. Terus enak banget nih gitu, ayo beli gitu kan gitu. Itu bisa mungkin iya, sebisa mungkin yang kita bantu. Terus udah gitu juga kita berusaha ngasih sembako gitu. Terus ya dengar kiri kanan lah gitu. Karena pada intinya kan film itu adalah teamwork, nggak ada satu film yang bisa selesai tanpa pengerjaan bersama-sama. Ya namanya manusia ya, pasti kan ada up and down. Secara psikologis tuh pasti ada, apalagi dengan situasi yang sangat baru seperti ini. Untuk manusia di zaman sekarang ini kan merupakan kondisi baru. High uncertainty. Exactly kan. Normal. Tapi kan namanya manusia kan, sebetulnya manusia tuh nature-nya ada 2. We don't really like changes actually. Terus tapi di saat yang sama manusia tuh punya kemampuan untuk beradaptasi. So kita udah diminta, udah diwajibkan dan diharuskan di rumah selama sebulan ini. Namanya beradaptasi pasti ada low days. Itu pasti ada. Jangan malah gua nggak boleh low nih, terus cheerfulnya tuh jadi palsu gitu. You're not helping. So basically face it.
ini memang adaptasi. Misalnya kita 6 hari kita produktif and quite happy, quite fine psychologically. Misalnya ada satu low day, biarkan, let it be. Kan besok kan ada hari esok kan bisa lebih baik and akan lebih baik. Aku tuh kan sebenarnya ngerasain karantina tuh lebih dulu dibanding yang lain karena aku dari trip dari luar negeri, terus pas sampai Jakarta disuruh sama teman-teman operation buat lockdown dulu lah di rumah 14 hari. Rasain low days-nya yang kayak tadi Anissa bilang, Marisa bilang. Jadi dan aku tuh mulai, salah satunya kenapa punya ide juga buat yang proportional income support itu juga gara-gara waktu lagi stres-stresnya gitu, aku tuh ngetes, bikin kayak eksperimen aja, nelpon 5-8 orang yang nggak pernah gue telepon, yang udah lama gue nggak pernah ajak ngobrol gitu. There we go. Gitu, terus jadi kontak sama kru-kru. That's a good initiative. Dan akhirnya sekarang punya list. Siapa aja yang gue mau telepon, paling nggak 5 orang gitu. Gemas. Dan akhirnya udah bukan lagi teman-teman yang lama, maksudnya teman-teman yang lama nggak berhubungan, tapi akhirnya juga gitar gitu, jadi ngobrol. Dan uniknya adalah sebenarnya nggak, kita juga nggak lagi ngebantu orang buat dengerin, tapi at some point itu ngebantu kita juga sih. Aku buka pertanyaan ya dari Elva dulu, katanya udah bisa unmute tuh. Gimana? Halo Mbak Lala, Mas Angga, mau nanya nih, adakah hal atau concern yang berubah serta opsi lainnya untuk mengantisipasi situasi seperti ini Mbak di masa depan dalam hal perjanjian dengan investor, kru, pihak bioskop, atau other parties? Ya, seperti yang aku bilang sih, kita selalu punya klausul force majeure itu yang bisa diaplikasikan dalam keadaan kondisi seperti ini gitu ya. Tapi kan apa yang terjadi sekarang memang seperti yang tadi Angga bilang, di luar dugaan kita semua dan belum pernah kita alami gitu. Jadinya opsi juga ya biasanya kita lakukan, kita berlakukan si klausul force majeure itu lebih ke masalah finansial, terus udah gitu ketika ada keringanan pajak dari pemerintah bisa kita gunakan gitu ya, sebisa mungkin kita lakukan itu. Terus ketika saya sih terus terang kalau kita di Lifehack karena memang tidak lagi ada project, jadi tidak ada sesuatu yang harus dilakukan gitu, tindakan yang harus dilakukan dalam kondisi epidemi ini gitu. Ya kayak Mbak Lala gitu ya, maksudnya solusi yang ke depan mungkin kita bisa ngelihat bahwa kita nggak perlu ngalamin hal ini lagi sih sebenarnya. Situasi ini kan dimulai dari bener-bener secara global semuanya gagap gitu, maksudnya pemerintahannya kan gagap sehingga efeknya panjang gitu kan, gagap untuk stop travel segala macam, bahwa sekarang kan kita punya, maksudnya global travel tuh kan intens banget kan, jadi kayak gitu-gitu. Mudah-mudahan sih ini nggak kejadian lagi sih. Di sisi produksi, kita sebagai produser selalu menyiapkan situasi terburuk. Ini tuh bukan situasi terburuk, itu apa ya? Ini tuh perang sih, maksudnya. Iya. Susah. Jadinya membayangkan ini terjadi lagi sih, saya berharap sih nggak terjadi lagi ya. Yang kita bisa ambil sisi positifnya dari kejadian si COVID ini adalah untuk film, karena digital streaming sekarang jadi booming ya, share-nya Netflix dan lain sebagainya naik gitu, meningkatnya share mereka itu menunjukkan bahwa mereka akan lebih banyak lagi, menurut saya akan lebih banyak lagi kebutuhan untuk lokal konten. Karena ini juga bagian dari pertanyaan aku, apakah film-film yang nanti tertunda, karena kan masih lihat keadaan, tapi memutarkan versi di streaming service-nya, apakah jadi salah satu opsi pun dengan teater ya kan, soalnya gue lihat ada kayak beberapa Broadway show yang akhirnya jadi pindah format, bisa dinikmati dari video, atau kita bikin kayak film model searching gitu, yang banyak kan dari laptop view gitu. Digital streaming service di Indonesia belum bisa jadi penggantinya teater gitu ya, sebagai backbone dari
penopang bisnis dan industrinya. Karena pertama misalnya big playernya belum pada masuk seperti itu. Jadi kita belum lihat Disney Plus, kita belum lihat HBO Max, kita belum lihat Amazon Prime gitu masuk di sini. Kita baru lihat Netflix, dan Netflix pun belum menempatkan Indonesia sebagai main market atau main territory karena mereka masih di blok sama Telkomsel sama Telkom. Sehingga kita masih di level mungkin potential market gitu ya. Jadi alokasi belanja konten mereka untuk Indonesia juga nggak gede-gede amat gitu. Sehingga mereka nggak agresif gitu nggak agresif memproduksi konten atau membeli konten dari Indonesia. Sementara kalau kita lihat dari SVOD OTT yang lain, mereka juga struggling sama model bisnisnya gitu. iFlix contohnya tiba-tiba jadi gratis karena nggak bisa survive di subscribing. Hook juga tiba-tiba jadi gratis, nggak bisa survive di subscribing. Jadi sulit membayangkan perusahaan kayak Visinema gitu mengandalkan semuanya di digital. Digital tuh buat aku sih belum bisa jadi pengganti ya. Tapi bahwa situasi ini bisa membuat kita mencari cara baru untuk menjawab tantangan konten delivery itu gitu. Masuk ke pertanyaannya Angga Butana. Angga, mau nanya langsung apa gimana nih? Mas Angga, Mbak Lala, Mbak Marisa. Mau nanya, mungkin di masa pandemi ini kan beberapa mungkin ada kayak pekerja seni yang kayak mungkin divisi iklan yang syutingnya 2 hari atau 3 hari terus masih melaksanakan syuting gitu. Mungkin atau tuntutan dari produsernya yang mungkin kejar deadline atau apapun itu yang saya nggak paham ya. Nah, menurut pendapat dari Kak Marisa, Mas Angga sama Mbak Lala gimana? Mungkin kalau aku kan lebih pribadi ya, maksudnya karena aku kan bukan orang yang mikirin finance kan, bukan orang yang mikirin duitnya gitu, kadang-kadang ada production cost, mungkin jawabanku akan lain sama Mbak Lala dan Angga. Kalau dari diriku, aku lebih mikir bahwa dari sisi manusia aja ya, kita udah tahu penyakit ini berbahaya. Kalau aku dibenturkan dari kemanusiaannya aja. Kalau misalnya tiba-tiba, misalnya aku punya production house gitu, terus aku tetap memaksa kruku untuk bekerja. Yang aku pikirin adalah gini, kalau kruku sakit, apalagi kalau dia punya keluarga, dia punya istri, dia punya suami, dia jadi tulang punggung keluarga. Misalnya dia ada apa-apa, gara-gara proyekku, aku berpikir aja, apakah aku siap untuk selamanya membawa dosa itu. Maksudnya membawa rasa bersalah itu. Aku siap nggak misalnya meninggal krunya? Siap nggak aku hidup dengan keputusan yang aku buat saat itu? Itu aja sih. Kalau dari kita sih, dari asosiasi kita udah bilang semua nggak ada yang syuting lagi gitu ya, semuanya sudah stop. Kadang-kadang syuting-syutingnya masih jalan, kayak misalnya cuma 2 hari iklan dan sebagainya, juga jangan disalahkan melulu kepada si pemimpin gitu, karena kadang-kadang juga krunya butuh gitu. Jadi biasanya mungkin ini ada job ini nih, ada tambahan, dengan kebutuhan, dengan keadaan kayak begini, semua juga akan ya udah deh, gue terima deh gitu, karena juga jadi buat mereka jadi kayak nggak kerja, nggak ada income, terus udah gitu juga nggak diambil juga diambil resiko kena penyakit, tapi nggak diambil juga nggak ada penghasilan, juga mati juga gitu. Jadi ya secara hukum, secara ini sih salah gitu, dan juga tidak memutus rantai penularan gitu. Tapi yang perlu kita lihat juga mungkin kesalahan ini jadi kesalahan bareng-bareng semuanya, dari atas sampai top down semua. COVID ini gampang banget menularnya gitu. Maksudnya terlalu gampang ditularkan, dan kondisi kerja syuting itu nggak memungkinkan kita untuk bisa cukup melindungi diri gitu, karena kita akan berinteraksi sama banyak orang. Orang kamera sama orang lighting sama sutradara bisa jaga jarak lah, yang make up sama yang bikin yang wardrobe gimana gitu kan. Terus kru-kru lain bisa pakai alat pelindung diri, tapi kan alat pelindung diri nggak mungkin dipakai sama aktor di depan kamera
Dan itu yang membuat akhirnya orang tuh nggak sama satu sama lain memandang situasinya, sehingga semua orang punya, masing-masing orang punya pandangannya sendiri. Mungkin ada orang yang kita duduk di pinggir jalan ketemu tukang ojek bilang, mendingan kena COVID deh dibanding anak saya nggak makan, gitu kan. Juga nggak bisa kita salahin, ngerti nggak? Maksudnya sesuatu yang saat ini tuh kompleks banget. Setuju. Oke, terima kasih. Aku ambil satu pertanyaan terakhir ya untuk menutup pembicaraan kita ini biar teman-teman bisa melanjutkan aktivitas lagi. Dari Elvani lagi, untuk teman-teman yang belum aku bahas pertanyaannya karena menurutku sudah lumayan tercover dari pembicaraan dari awal mengenai asuransi, terus kayak kerjaan yang terhenti. Jadi aku mau tutup dengan pertanyaan Elvani. Nanti nih misalnya akhir tahun ternyata kita udah bisa nonton bioskop lagi, tapi daya beli masyarakat mungkin menurun. Terus jadi padat banget semua film-film yang ketunda di awal sampai tengah tahun ngantri untuk dirilis akhir tahun. Nah, sebagai produser dan pemilik PH, Mas Angga sama Mbak Lala melihat ini seperti apa? Apakah nanti bikin perhitungan lagi untuk yaudah gue nggak paksain rilisnya di akhir tahun atau gimana? Melihat kepadatan itu. Misal. Iya. Lu gimana nggak? Gue nyontek lu deh. Kalau jadi aku tuh ngerasa kita bakalan semua akan riset gitu, termasuk juga kocok ulang di film ini juga kita nggak tahu modelnya akan jadi kayak apa. Jadi ya itu yang aku bilang dari awal bahwa yang paling bikin menderita dari situasi ini adalah uncertainty gitu. Jadi apakah kita bisa dapat tanggal? Nggak tahu kapan dapat tanggal. Karena kapan terus nanti kocok ulangnya kayak gimana? Karena kan ada film yang udah selesai produksi siap rilis nggak jadi rilis, ada film yang punya tanggal di saat itu dan produksi. Jadi ini itu akan jadi PR lagi ya. Nader keruwetan sih buat aku. Belum lagi film-film luar kan, yang semua film-film besarnya itu kan semua numpuk di sekarang sih bilangnya 6 bulan quarter akhir 2020, tapi kan kita nggak tahu gitu apakah dia akan menjadi mundur lagi sampai awal 2021, we don't know gitu. Jadi ya lebih ke wait and see and how to survive aja sih sekarang gitu. Apa yang bisa aku share kalau misalnya kita mengacu sama perhitungannya atau assessmentnya Morgan Stanley di Cina itu Morgan Stanley bilang kemungkinan besar sinema tuh beroperasi secara penuh itu kira-kira bulan Oktober akhir. Nah, kalau misalnya jadi kan ada 2 kemudian yang kita bisa pelajarin. Berarti Cina tuh 10 bulan dari outbreak tuh sinema bisa buka kalau menurut perhitungannya Morgan Stanley. Dengan resiliensinya Cina yang duitnya banyak. Yes. Gitu. Kalau kita mungkin bisa 12 bulan jangan-jangan gitu dari outbreak selesai gitu. Itu aja. Belum lagi prediksi yang katanya nanti kapasitas kursi di bioskop berkurang 50% semuanya. Terus deh. Oh, tidak. Disaster. Gak usah dipikirin sekarang ya kalau gitu ya. Makanya teman-teman jangan ada yang ngajak film Indonesia ya, kita aja buat bertahan hidup. Udah setengah mati nih. Udah setengah mati, Ini seperempat habis ini. Baiklah, terima kasih banyak untuk semuanya. Ini aku kasih link donasi yang di chat room. Nah, kira-kira seperti itu. Tolong bantu sebarluaskan. Semoga dengan adanya video ini nanti juga bisa tersebar semakin luas. Makasih banyak Mas Angga, Marisa, dan Mbak Lala udah mau nyempetin waktu ngobrol. Dan teman-teman yang udah berpartisipasi. Kita kayaknya kesimpulan dari semuanya adalah kita pusing bersama. Survive bersama. Ketawa bersama. Menertawakan penderitaan. Makasih juga tim geng nonton nih udah standby dari tadi. Ternyata survive juga mati lampu. Terima kasih ya. Thank you. Sesi berikutnya. Bye.